Bab 88. Siapa yang menyuruh dia? Dengan lihai mobil Vian terus melaju cepat dan menyelip. Dia persimpangan, ketika lampu masih kuning dan beberapa detik lagi berganti merah, dia menginjak pedas gas lebih dalam. Mobil itu melakukan hal sama dan kini menyamakan posisi di sampingnya. Vian menoleh, dari balik jendela depan yang terbuka, dia bisa melihat pria bertopi dengan tato di tangannya di balik kemudi. Yang tadi. Sialan. Ternyata benar dia diikuti. Seharusnya Vian mengambil rute lurus, namun dia mendadak membelok setir cepat ke kiri dan melaju kencang. Berhasil, mobil sedan itu terkoceh dan malah terus lurus. Tidak ada tempat berputar di jalan tersebut dengan jarak dekat. Itu bisa Vian gunakan untuk kian menjauh dan lewat rute lain ke rumahnya. Entah siapa yang menyuruh orang itu mengikutinya, Vian merasa harus berhati-hati. Masih gak bisa. Gaza masuk ke dalam selimut dan duduk di samping Sanum. Gadis itu sudah bersiap tidur, tapi di tangannya masih memegang ponsel dan gelang bayi. Sanum mendongak dengan gelengan. Gak aktif mas. Apa Azam gak pegang HP seharian ya? Atau dia ganti nomor? Memanggil terus. Sanum mengangguk cepat. Gaza terdiam lalu meraih ponsel tersebut. Coba besok lagi bye. Kalau gak bisa, mungkin saja Azam ganti nomor. Masa sih ganti nomor mas? Lalu kenapa dia minggat nomornya coba? Kan biar Sanum bisa telepon dia sewaktu-waktu. Azam pasti tahu Sanum bakal cari dia. Terkadang sesuatu terjadi di luar dugaan kita bye. Mungkin saja Azam kehilangan ponselnya atau hal lain Gaza juga meraih geleng bayi Sanum, lalu bersama ponsel dia taruh di nakas sampingnya. Azam baik-baik aja kan mas? Pak Vian akan cari tahu tentang Azam bye. Udah jangan terlalu dipikirkan. Percaya saja Pak Vian, kamu pasti. 58. Bakal ketemu Azam. Sanum berdoa semoga Azam baik-baik aja dimanapun berada. Amin. Allah pasti kabulkan doa kamu. Sekarang tidur oke. Gaza memegang kedua pundak Sanum membaringkannya. Selanjutnya dia selimuti hingga dada, baru kemudian dia berbaring di samping Sanum. Sanum tersenyum, dia memiringkan badannya menghadap Gaza. Jari telunjuknya terulur menyusuri setiap inci wajah Gaza. Mas ganteng. Godain aku Sanum jujur. Kamu juga cantik sayang. Sanum mengulum senyum. Emang. Gaza terkekeh. Dia menarik hidung mancung Sanum gemas. Bye. Gak ada lagi kan yang kirim foto aneh-aneh ke kamu? Sanum menggeleng. Alhamdulillah enggak mas. Sanum sempat heran tapi ya udah deh bersyukur banget gak diganggu lagi. Sanum jadi tenang. Sanum memang tidak tahu bahwa Gaza sudah 2 kali mencari Elis dan mengancam gadis itu. Bunga? Tanyanya teringat yang satu itu. Gak ada lagi mas. Gaza mengangguk. Dia berharap Elis tidak melakukan hal aneh lagi atau yang tidak terduga. Apapun itu, bilang aku. Siap, Mas.
Sanum akan bilang Mas dulu, tanya Mas dulu, biar gak ada salah paham. Bocil pinter. Mas udah lama gak panggil Sanum bocil, cebiknya. Kok sekarang dipanggil lagi? Gak apa-apa, aku suka. Sanum tersenyum dan masuk ke dalam pelukan Gaza. Huam Sanum ngantuk Mas, dia bersandarkan pipinya di dada bidang Gaza, dekapan hangat tangan Gaza membuatnya selalu merasa tenang dan nyaman. Ketika anak-anak Aksio Zages sibuk mabar ataupun main PS, Galan di ruangan lain duduk memangku gitar. Jari-jarinya memetik gitar. Lagu-lagu galau dia nyanyikan. Dia menatap lurus ke luar jendela. Setiap jeda lagu dia menghela napas dalam. Pikirannya tertarik pada Arfan dan Selin. Ketika mereka mengumumkan jadian. Begitu Arfan menggenggam tangan Selin dan merangkul gadis itu. Galan memejamkan matanya dan berdecak. Dia melempar gitarnya ke sofa dan mengacak rambutnya frustasi. Kemudian dia menyandarkan tubuhnya di sandaran sofa dan mendongak menatap langit-langit ruangan. 59. Tengkar sama Laura, lo. Gaza mengambil duduk seberang Galan seraya menyeruput kopinya. Galan nelirik sesaat lalu mendengus. Gue gak mau diganggu. Sana lo. Kalau mau ngegalau cari tempat pas untuk itu. Markas rame. Jir siapa yang galau? Protesnya memperbaiki duduk. Lo lah. Gue gak galau. Tapi berantem sama Laura. Gak. Dua alis Gaza naik. Dia kemudian mengedikkan bahunya. Dengan satu tangan memegang cangkir kopi, dia menyandarkan punggung sedang tangan kanannya merogoh ponsel. Gaza membuka chatnya dengan Sanum dan mengirim pesan. Bibirnya melengkung senyuman. Lo sama Din udah baik-baik aja? Tanya Galan, penasaran. Gaza angguk-angguk tanpa mengalihkan perhatian dari layar. Sanum lebih menarik saat ini. Gadis itu mengirimkan foto selfie, dia tengah buat ice cream, tapi pipinya lepotan. Gaza terkekeh. Lucu banget bini gue. Galan menatap sengit. Lebay. Dia tidak bisa melihat dengan jelas layar ponsel Gaza, tapi Galan tahu siapa satu-satunya wanita yang berhasil membuat Gaza tersenyum dengan mudah. Iri lo. Sarkas Gaza. Baikan sama Laura sono. Anjir siapa yang berantem sama Laura? Lagi pula gue gak niat tunangan. Gaza mengalihkan tatap. Nyokap lo udah umumin dia calon tunangan lo. Baru calon. Gue pikir lo suka dia. Galan merotasikan matanya. Bukan tipe gue. Jadi lo kagak galauin Luara? Ya kagak Jir. Cewek lain. Galan langsung menutup mulutnya. Cek. Kalau suka kejar anjir. Malah lo dekat sama Laura. Karena Galan diam saja, Gaza sudah menebak sahabatnya itu menyukai perempuan lain. Gue gak bilang suka cewek lain. Wajah lo udah ngakuin. Galan mendelik. Gue bisa kasih saran kalau lo butuh, ucap Gaza selanjutnya. Galan menghela napas berat. 60. Nyokap gue sama Laura temenan. Kita dijodohin.
Apa orang tua emang suka jodohin anaknya? Gaza mendengus. Ternyata tidak hanya Sakaya yang memaksanya menikahi Alice. Sahabatnya sendiri juga dijodohkan. Itu karena gue gak punya pacar. Mami sampai turun tangan. Ya salah lo. Banyak yang bisa lo pacarin. Pacarin aja untuk bahan mainan. Tanya Galan balik. Sorry, gue gak sebrengsek lo. Tajam ya mulutnya, Gaza menatap kesal. Galan tersenyum kecil. Dia lalu mengambil rokok di atas meja, menyerahkan satu pada Gaza dan selanjutnya dia membakar ujung rokoknya. Rencana pertunangan kalian kapan? Abis lulus. Gak lama lagi. Apa rencana lo? Galan melamun. Apa rencananya? Dia tidak berniat melanjutkan, mengikat seseorang yang tidak dia inginkan. Galan merasa menyia-nyiakan waktunya. Batalin. Ya itu harus lo lakuin. Gaza mengangguk-angguk. Dengan rokok yang berada di antara jari telunjuk dan tengah, dia menghisap ujung rokok. Din cepat nerimna keadaan ya. Gumam Galan. Apa karena Sanum udah jadi istri lo? Gimana kalau belum? Dua alis Gaza naik. Lo suka cewek yang udah jadi milik orang lain. Tebaknya. Gak lah. Sanggahnya cepat. Kalau Sanum belum jadi istri gue pikir Din bakal tetap maju. Erotnya lumayan besar. Dia relain persahabatannya rusak. Kayaknya. Galan menghela napas. Kalau nyatain perasaan ke pacar orang lain, salah. Wah udah gue duga. Lo suka pacar orang, Gal. Gue jadi penasaran siapa orangnya. Gue nanya aja anjir. Gak usah ngegas jir. Cek. Gak salah kayaknya. Asal gak lo minta dia jadi pacar juga. Kalau lo brengsek lakuin aja. Itu lo. Gue udah berubah. Galan memijat pelipisnya. Gue keluar dulu. Dia kemudian berdiri dan menyambar jaket knit di sandaran sofa. 61. Mau nyatain perasaan. BRUK. Galan melempar wajah Gaza dengan bantal sofa. Anjir, bini gue bisa khawatir kalau gue memar bejir. Gak akan memar kena itu aja, bucin. Galan menatap sengit. Lalu melangkah lebar pergi dari ruangan itu. Gaza senyum-senyum sendiri. Gue emang bucin, gumamnya kembali membuka catnya dengan Sanum. Dia mengusap lembut wajah Sanum di balik layar. Cantik, gumamnya. Dia tatap pipi Sanum yang ingin dia gigit. Itu. Gaza lekas berdiri menyusul Galan. Memilih pulang, padahal baru sampai 10 menit lalu. Sanum menaruh sampah di tempat pembuangan belakang gedung apartemen. Dia tersenyum kemudian berbalik badan. Betapa kagetnya dia kala melihat Alice dan dua temannya berdiri di depannya dengan seringaian. Ketiganya kompak melambaikan tangan. Sanum menatap anti-anti ketiganya, dia mundur selangkah kala Alice maju. Ada apa ya? Kita. Alice menunjuk dia dan teman-temannya. Teman-teman gue mau kenalin nih sama cewek alim. Alice memberi instruksi kedua temannya dengan dagu.
Mereka kompak berdiri di kanan kiri Sanum dan memegang lengan gadis itu. Boleh jauhan dikit. Aku risih kita gak kenal. Lo nolak kenalan sama kita. Ucap perempuan yang sedikit berisi. Dia tengah mengemut permen. Wajahnya sangat tidak ramah. Oh karena dia alim terus kita gak, dia pilih teman, sahut cewek di sisi lain. Dia tinggi semampai. Rambutnya digulung tinggi sedang seragamnya sangat ketat. Beda sedikit dengan Alice. Guys bawa aja dia langsung, perintah Alice. Dia melipat tangan dan berbalik badan, melangkah duluan. Tunggu mau kemana? Sanum tersentak kala dia ditarik cepat. Dia berusaha menahan tubuhnya tapi mereka kasar. Mbak Alice, apa yang mau kamu lakukan? Sanum ditarik sangat jauh dari kawasan apartemen, mereka memasuki gang sempit. Sudah gue bilang mereka mau kenalan. Alice melihat kuku jarinya yang baru berganti warna. Begitu tiba di tempat sepi dan menjorok ke dalam, langkah Alice terhenti. Mereka punya sesuatu. Alice tersenyum lalu memberi instruksi. Mereka melepaskan Sanum dan berdiri di kanan kiri gadis itu. Sanum yang memakai kaos lapang, rok serta hijab cadar menatap sekitarnya. Agak gelap. Gang sempit ini diapit oleh dua bangunan. Aku harus balik. Sanum hendak menerobos mereka yang menghalangi jalannya, namun Alice mendorong kuat hingga punggungnya terbentur dinding. 62. Sanum memejamkan dan meringis. Punggungnya terasa sakit. Ah lo gak bisa diajak ngomong baik-baik Sanum. Gue kan udah bilang temen gue mau kenalan. Aku gak punya waktu meladeni kamu Mbak Alice. Apalagi kedua teman kamu. Kalian punya niat buruk. Cih songong banget nih cewek. Lo pikir lo suci karena pakaian lo ini. Cewek yang mengemut permen itu melempar permennya pada Sanum. Nama siswi itu Gaina. Hampir mengenainya. Sanum sama sekali tidak menunduk ketakutan, dia menatap balik mereka tanpa berkedip. Dia tidak akan takut pada mereka. Kenapa gak kita kasih pelajaran aja sekarang? Gadis bernama Tek Dinda, dengan gulungan rambut tinggi itu menatap remeh Sanum. Sabar guys. Sebelum hadiah kita perlu ngobrol dulu kan? Alice tersenyum smirk. Dia maju, Sanum mengeratkan giginya di balik cadar. Mbak kamu tahu Mas Gaza gak suka kamu bertindak berlebihan. Tenang aja Sanum, gue cuman, Sanum berteriak kala hijabnya ditarik ke belakang, tangannya menahan hijab dan cadar agar auratnya tidak terlihat. Walaupun di sini sepi dan sedikit gelap, Sanum tidak ingin rambut atau bahkan wajahnya tersingkap. Mbak, main-main bentar. Alice tertawa. Lepas. Bukannya melepas. Alice menarik kian kuat, rambut Sanum di dalam ikut ketarik yang membuat gadis itu menahan kesakitan. Gaina dan Dinda tertawa melihat hal tersebut. Mereka mengeluarkan sesuatu dari tas yang mereka bawa. Gue peringatkan lo ya Sanum. Gue gak akan pernah berhenti nyingkirin posisi lo di sisi Gaza. Gue yang pantas jadi milik Gaza. Bukan lo. Bentaknya lalu mendorong keras. Bro.
Sanum meringis karena dahinya terbentur sesuatu. Dia menyentuh dahinya dan menatap tangannya, ternyata ada darah. Kepalanya juga terasa nyut-nyutan setelah ditarik tadi. Walaupun begitu, dia berdiri dengan baik dan menatap Alice tidak gentar sedikitpun. Aku peringatkan juga kamu Mbak, Mas Gaza gak akan pernah jadi milik kamu. Selamanya. Tegasnya. Kurang ajar lo. Lo yang rebut Gaza dari gue, cewek sampah. Sanum tersenyum, dia tetap tenang walaupun ikut terpancing emosi. Ketenangan akan membuatnya terlihat berkelas dalam menghadapi lawan bukan.